Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita akan melanjutkan perbincangan tentang tes PCR sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Saat ini kita telah terhubung bersama Pak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat pagi Pak Diki. Selamat siang. Oh, selamat siang. Oke, Pak Diki. Pak Diki, tadi kita sudah bertanya dari sisi Satgas COVID-19 tentang syarat bagi pelaku perjalanan pesawat. Ini kan dinilai agak merugikan penumpang karena dari sisi efisiensi biaya cukup mahal begitu. Karena kan tiketnya juga kadang bisa lebih murah dibanding PCR. Tapi kalau dari sisi epidemiolog, apakah tujuan dari syarat PCR sebagai syarat perjalanan untuk pesawat terbang ini memang sebenarnya efektif untuk menekan potensi COVID-19 dan saya sampai saat ini belum melihat bahwa memang ada penularan dari perjalanan pesawat dan juga menilik dari teknologi yang ada di pesawat terbang karena HEPA filter tadi begitu bisa menekan atau menonaktifkan virus di dalam pesawat. Nah, apakah ini sebenarnya PCR sebenarnya cukup efektif, Pak Diki? Ya gini, jadi pertama dalam memilih strategi testing di masa pandemi COVID-19 ini, karena saya panel ahli di WHO juga untuk pemulihan dari COVID-19. Nah, satu yang saya sampaikan adalah begini, negara harus memilih strategi yang efektif pertama, kedua cost efektif, ketiga dia berkelanjutan, ada kontinuitasnya. Nah, kalau bicara tiga aspek itu, efektif itu enggak hanya PCR, itu ada juga rapid test antigen. Nah, bicara efektif ini juga harus dibedakan PCR dan rapid test antigen ini. Konteksnya adalah kalau strategi kesehatan masyarakat itu lebih tepat menggunakan rapid test antigen. Karena apa? Karena dia lebih murah, ada terjangkau, mudah, cepat gitu. Itu strategi kesehatan masyarakat. Tapi kalau strategi untuk klinis, diagnosa klinis, konfirmasi, itu PCR. Nah, jadi sebetulnya sebelum ke faktor yang kedua saja kita udah tahu ya rapid test antigen sebetulnya kalau bicara di dalam negeri bicara. Pak Diki, maaf saya potong. Bagaimana dengan keakuratan tadi karena PCR dianggap lebih akurat karena ini tiket PCR seperti tiket emas begitu? Ya, untuk dalam itulah bedanya strategi kesehatan masyarakat itu sudah terbukti dengan rapid test antigen itu sensitivitasnya data terakhir di Inggris baru keluar seminggu ini 97%. Mau kurang apa? 97% itu angka yang kita inginkan, udah lebih dari yang kita inginkan gitu, lebih distandarkan. Dan dari sisi public health itu juga selain sudah lebih dari memadai, ya lebih dari cukup, juga itu untuk menentukan saya seberapa besar bisa kita mendeteksi orang yang membawa virus dan berisiko menularkan orang itu pada orang. Kan itu tujuan dari kesehatan masyarakat. Selain nanti harus segera diisolasi karantina. Nah itu udah cukup, nggak ada keraguan secara ilmiah ya, dari siap untuk menggunakan rapid test antigen. Nah, kecuali ada pertimbangan lain itu bukan ilmiah. Nah, kedua, cost efektif. Ya, cost efektif itu artinya apa? Bukan cuma murah dari sisi harga, tapi juga dia mengurangi potensi kita mengeluarkan beban resources lain, ya waktu, ya juga orang, ya tempat gitu. Nah, itu kalau bicara PCR itu nggak bisa di tempat yang biasa-biasa saja. Lab itu harus berstandar BSL yang biosecurity yang nggak bisa sama dengan lab biasa gitu. Kemudian juga skill orangnya, kemudian harus ada pengawasan supaya apa? Supaya standarnya terpenuhi. Nah, belum lagi yang tadi masalah ongkos biaya itu luar biasa. Kan dalam hal ini ada yang disebut dengan studi ya baru mungkin keluar beberapa sebulan terakhir ini di Lancet yang mengatakan terbukti bahwa untuk kalau mau menggunakan tes PCR pakainya tes PCR yang
saliva tes yang harganya berapa? Daya beli masyarakat di negara maju dalam hal ini Amerika, studinya dalam Amerika itu $5, atau yang disebut dengan willingness to pay. Jadi kemampuan orang ngebayar itu, masyarakat itu $5 untuk sekali tes. Karena apa? Karena ini kan berulang. Nah, kalau di atas itu nggak akan sanggup dan nggak akan berkelanjutan syarat yang ketiga itu. Nah, oleh karena itu, kalau konteks kita, apalagi kita gitu, nggak mungkin harganya di atas 50.000 kalau kita, atau 60.000. Karena willingness to pay ini adalah satu asumsi standar biaya per tes berapa yang sanggup gitu. Dan tentu ini cost efektif. Nah, oleh karena itu kalau bicara ke PCR ya nggak masuk, kecuali pemerintah kalau memang ngotot memilih ini ya harus subsidi. Subsidi sehingga harganya setidaknya memenuhi yang $5 atau 50.000-an. Nah, kalau nggak subsidi, ya itu namanya membebani masyarakat, bukan win-win. Karena ya kita juga harus pahami keinginan pemerintah untuk meningkatkan screeningnya, ininya ya memang benar. Tapi sekali lagi saya memberikan masukan, jangan memilih yang PCR karena tidak efektif, tidak cost efektif. Ya, dari sisi public health loh, ini pertimbangan, bukan klinis. Karena PCR itu lebih tepat untuk satu, bahwa dia ini memang dilakukan dalam kerangka untuk konfirmasi. Kedua, kalau jumlahnya, skupnya kecil, it's okay pakai PCR. Seperti di Australia PCR gitu ya untuk kasus-kasus di publik. Tapi kalau di Australia untuk penerbangan antar state, ya, kecuali ke luar negeri ya pakai PCR. Tapi kalau kereta, bis, pesawat di dalam negeri nggak ada tes-tesan. Yang hanya yang ditanya vaksinasi lengkap, itu pun untuk pesawat vaksinasi lengkap dan juga tidak dalam daftar kontak. Kalau kereta, bis segala macam nggak ditanya apa. Kalau PCR dianggap sebagai melihat untuk screening varian virus baru begitu. Varian kan juga kan kita tahu di Bali ini kan wisatawan itu tidak hanya lokal, Pak Diki, ada juga dari internasional. Nah, ini apakah juga PCR ini juga dianggap memang screening yang tepat untuk melihat varian virus baru? Ya, kalau lihat varian virus itu betulnya langkahnya bukan di PCR-nya, tapi ada tes, ada RNA ataupun genome sequencing. Nah, itu memang memerlukan tahapan PCR gitu, karena PCR ini yang akan jadi konfirmasi tadi. Tapi itu nggak semuanya begitu kan. Artinya makanya perlu ada alur diagram terhadap strategi testing ini, bahwa misalnya ketika tes orang-orang itu datang dari daerah yang dengan katakanlah level PPKM-nya 3 atau 4, itu udah jelas namanya positive predictive value gitu istilahnya, itu akan besar. Jadi kalau positif benar-benar positif. Tapi ketika dia ternyata negatif dengan rapid test antigen, nah PCR itulah berfungsi sebagai apa? Konfirmasi, sebagai tes konfirmasi. Oh, ini sebetulnya hasilnya nanti penentunya adalah PCR. Tapi enggak semuanya langsung PCR, enggak. Gitu. Karena apa? Posisi kita terbatas, Indonesia terbatas. Kecuali kita ini udah kaya, kita negara kaya, kita bisa subsidi rakyat atau rakyat kita udah kaya semuanya. Nah itu bisa PCR. Tapi kalau ya kita harus sadari sekarang dengan kondisi seperti ini, satu dari sisi strategi kesehatan masyarakat tidak tepat, kedua ya dari sisi kemampuan daya bayar lah, daya beli kan ini, daya bayarnya masyarakat itu terbatas gitu, dengan situasi ini. Jadi bukan win-win solution. Dan itu ketika kita nggak memakai PCR terus memakai rapid test antigen, bukan berarti risikonya menurun, enggak. Termasuk masalah varian baru juga enggak. Karena bicara tes itu satu komponen dari upaya kita mengendalikan potensi gelombang ketiga, mencegah varian. Yang lainnya adalah di tracing-nya, di 5M-nya, isolasi karantina, vaksinasi. Jadi itu semua nggak berdiri satu-satu.
Baik, Pak Diki. Tadi saya mencatat bahwa sebenarnya tadi memang keringanan biaya juga harus dilakukan dari sisi efisiensi cost tadi ya, Pak Diki. Dan juga Ya, harus diikuti juga dengan implementasi yang tadi, pengawasan dan karantinanya begitu ya, Pak Diki. Baik, ya, terima kasih ya, Pak Diki betul. atas informasi ini sangat bermanfaat bagi kami di sini dan juga masyarakat. Semoga juga implementasinya nanti akan diikuti dengan seperti yang kita harapkan tadi ya, Pak Diki. Selamat Amin, amin. beraktivitas, Pak Diki. Sama-sama, selamat. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.